الفاتحة. بسم الله الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. والمسؤول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له، والمسؤول به مختلف ولم يوجد ذلك إشراكا ولا سؤال. والمسؤول utawi yang diminta, zat kang den jaluk. Wal-mas'ul utawi zat kang diminta, yang dijaluk, diminta. Fi hadhihi da'wati, dalam ikilah doa. Wal mas'ul utawi zat kang diminta fi hadhihi da'wat kulliha huwa utawi ya mas'ul iku Allah wahdahu alaihi Allah la syarika lahu, kang ora ana syarikat iku lahu maring Allah. Hakikatnya yang kita minta al-mas'ul fi hadhihi da'wat kulliha ya Allah. Kita tidak minta pada siapapun kecuali kepada Allah. Agar cepat kita nyampainya kepada Allah, kita menggunakan wasilah. Wal mas'ulu bihi mukhtalifun. Wal mas'ulu bih, adapun utawi perkara kang ditaluk apa bihi kalawan al iku mukhtalifun. Adapun kalau yang diminta itu, tapi diminta yang tujuan akhir yang diminta itu sudah pasti Allah. Tetapi perkara atau sesuatu yang kita jadikan alat untuk meminta, al-mas'ul bih, itu mukhtalifun, berbeda. Walam yujab dan orang ditetapkan. Walam yujab dan orang ditetapkan, orang tetapkan apa dari mengkono mas'ul bih isyrakan yang musyrik wala su'ala ghairillah, lan orang jaluk yang sa'liyani Allah. Wal kadzalika lan kaya mengkono ad-da'awat dzalik al-mas'ul bih, mas'ul bih. Wa kadzalika lan kaya mengkono al-mas'ul bih as-so'alu utawi jaluk meminta bin Nabi kalawan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca sholawat itu juga sama. Nabi kedudukannya sebagai mas'ul bih, bukan sebagai mas'ul. Mas'ul itu yang diminta, tapi sarana alat kita meminta. Mas'ul bih itu kan alat untuk kita meminta, bukan alat. Ya, perkara itu adalah sarana, wasilah yang kita jadikan untuk meminta. Itu bisa berupa amal,
bisa berupa apa namanya, orang yang soleh, termasuk bin nabi kalawan Nabi Muhammad wal auliya ilan para wali kekasih wasolihin dan orang-orang soleh. Laisa kam ora ono apa as-su'al iku lahum maring an-nabi wal auliya wasolihin. Bal balik su'alun iku jaluk lillahi maring Allah wa'adahu alaihi jene Allah bihim ay biwasilati nabi wal awliya was sholihin. Bihim kalawan lantaran nabi awliya sholihin. Clear. Kita ke kuburan bukan minta kuburan orang soleh yang dikubur itu statusnya sebagai mas'ul beh. Mas'ulnya siapa? Itu tetap Allah. Ya kayak kita sholat itu sebagai mas'ul beh. Mas'ulnya siapa? Tetap Allah. Ya. Tawassulu maka utawi tawassul, membuat tawassul, membuat wasilah, wa tasyaffa'u lan jalur syafa'ah, wal istighasah lan jalur istighasah, pertolongan. Biha ulai kalan kono an-nabi wal awliya was sholihin laisa ora ono iku laha mari haula apa makna. Laisa ora ono iku laha mari haula apa makna fi qulubil muslimina di dalam hati pira-pira wong Islam. Ghairu dzalika sa'liyani mengkono-kono soal lillah wala yaksudu lan ora bejo biha kalawan as-soal sapa ahadun salah suci minhum saking ahadun minhum minhum saking itu sama wala yang sudulan tidak mencoba biha kalawan wala dan mas'ul be sapa ahadun salah suci minhum saking nabi awliya sholihin siwallahi selain Allah wa'adahu alaih izin Allah. Faman lam yashrah sadruhu lidzalika falyabki ala nafsihi. Faman mukau tawi sapana lam yashrah, faman mukau tawi sapana lam yashrah, belum jelas, orang lega, tidak terbuka apa sadruhu dadane hatine mak lidzalika kamare mukon perkara soal lillah fal yabki muka becik nangis sosapa man ala nafsi kata saetin man nas'alu halil jalu Allah Ta'ala in Allah Ta'ala al-afwa wal afiyah. Kok kamu keliru minta mas'ulnya mas'ul bih menjadi mas'ul, maka kamu patut ya beristighfar, minta al-afwa ampunan wal afiyah dan kewarasan kesehatan. Ya dianggap kita sesat kalau alat yang cara atau media yang kita jadikan untuk meminta justru dijadikan tempat meminta air ya. Mas'ul bih itu hanya media wasilah. Siapa? Bisa berupa amal soleh, bisa berupa orang soleh. Kok ternyata kita
hati kita atau kita punya keyakinan lalu meminta kepada mas'ul bih, itu kita patut falyabki ala nafsi, patut menyesali diri kita sampai terjadi itu, lalu kita segera nas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah, segera bertaubat, minta pengampunan kepada Allah. Wa sayati fi hadhihi syafa'ati iltija'un nasi ilal anbiya fi yaumil qiyamah. Wa sayati lan bakal tumeka fi hadis syafa'ati, dalam hadis yang menerangkan tentang syafaat, apa iltija'un nasi ilal anbiya fi yaumil qiyamah. Wa sayati lan bakal tumeka fi hadis syafa'at, apa iltija'un nasi, iltija itu pindahnya manusia, ilal anbiya apa berbondong-bondongnya manusia, ilal anbiya datang kepada para nabi fi yaumil qiyamah, dalam hari kiamat. Wa fi lan ikut tetap dalam hadis awdahu dalilin utawi lebih jelasnya dalil, awdahu dalilin utawi lebih jelasnya dalil ala tawassuli ingatan tawassul bihim kalawan anbiya. Besok di padang mahsyar lebih konkret lagi. Sebagaimana kita ketahui informasi hadis itu, ketika kita dibangkitkan dalam alam kubur, dari alam kubur, maka semua manusia akan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar belenggu pengadilan Allah, di mana pada saat itu manusia itu berkumpul dalam satu tempat, dan matahari begitu dekat dengan tubuh kita, sehingga orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Dan kita manusia bangkit dari kubur itu berdasarkan amalnya. Ini macam-macam, besok ada yang berwajah monyet, ada yang tikus, ya semua sesuai amal ketika itu. Nah, pada saat itulah kondisi di mana manusia itu takut, khawatir, tidak percaya dengan investasi amalnya di dunia, dia berbondong-bondong mencari tempat syafaat, ya, mencari siapa yang bisa menolong. Yang menolong tadinya tempat al-mas'ulun bihinya itu siapa? Datang ke Nabi Adam tidak mampu, tidak bisa, saya juga punya dosa kepada Allah, bahkan saya bersalawat kepada Allah baru diterima taubat saya. Bersolawat melalui dengan menyebut Nabi Muhammad, baru Allah menerima taubat saya. Datang ke Nabi, semuanya tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Iltija'un nasi ilal anbiya. Jadi besok semua manusia itu berbondong-bondong mencari tempat perlindungan, mencari tempat agar dia bisa selamat, ya. Itu siapa yang bisa memberi syafaat? Itu semakin jelas bahwa orang yang bisa memberikan syafaat itulah yang dijadikan tempat kita tawassul, ya, agar kita diselamatkan oleh Allah. Wa inna kulla mudnibin yatawassalu ila Allah azza wa jalla biman huwa aqrabu ilaihi minkum. Wa inna kulla mudnibin, dan seterusnya tiap-tiap wong kang berdosa iku yatawassalu gawe lantaran berwasilah bertawassul sapa kulla mudnib ila Allah azza wa jalla, bertawassul biman kalawan wa huwa utawi man iku aqrabu lebih dekat ilaihi maring wa ilaihi maring Allah minhu tinimbang mudnib. Pasti semua orang, karena manusia semua berdosa kecuali Nabi yang masuk, semua manusia akan mencari dan menjadikan perantaraan, mencari orang yang dianggap lebih dekat kepada Allah. Wa hadza lam yukirhu ahad. Wa hadza lam
lam iki inna kulla mudlimin yatawassalu ila Allah lam yumkin, tidak ada yang mengingkari hu in hadza sapa ahad. Besok di padang mahsyar semua orang mencari siapa yang kira-kira orang yang dekat kepada Allah. Nah, gitu ya. Dia kayak siapa? Belater Madura itu. Kenapa Belater Madura itu kok yang ditakuti kiai? Karena dia itu sadar dia itu sudah jauh dari Allah, maka dia mencari orang yang dianggap dekat dengan Allah. Siapa? Kiai. Nah, itu dalam pikiran orang preman. Lumayanlah saya meskipun tidak sholat, sudah jauh dari Allah, minimal mendekati orang yang dekat kepada Allah. Ya. Itu apa itu namanya? Itu tawassul itu kan. Huwa aqrabu ilaihi minkum. Wala farqa baina ayyusabna. Wala farqa lan orang beda. Wala farqa lan orang beda baina ayyusabna antarane ayyusabna diarani apa dari kamu kudu tawassul, dia tawassalu. Tasyafa'at jalur syafaat atau tawassulan atau jadi apa jalur lantaran atau istighosatan atau istighosah minta pertolongan. Gak ada bedanya antara tawassul minta syafaat atau istighosah. Doa intinya ya, intinya doa jalur syafaat sama aja, minta tolong agar diselamatkan. Tawassul sama aja, dia merantara orang itu agar kita diselamatkan oleh Allah. Istighosah itu berdoa jalur tolong juga. Istighosah itu jalur tolong agar diselamatkan. Intinya sama. Kita tidak bisa langsung kepada Allah, kita mencari orang yang dianggap dekat dengan Allah. Walaysa dzalika min babi taqarrubil musyrikin. Walaysa lan orang-orang apa dzalika mengkono itu tawassul tasyaffu istighosah itu min babi taqarrubil musyrikin, saking bab menjelaskan tentang taqarrub, mendekatnya orang-orang musyrik ilallah ta'ala wa Allah ta'ala bi ibadati ghairihi, kalau nyembah sa'liani Allah. Bukan itu, bukan berarti kita nyembah kuburan, bukan berarti kita nyembah kiai, nyembah nabi, nyembah siapapun, tidak ya. Kita hanya bertawassul karena hakikatnya kita membutuhkan pertolongan dari Allah, tapi melalui agar kayak kasus apa namanya orang ingin menghadap pejabat, nah itu mesti melalui siapa? Sespinya orang yang dianggap dengan pejabat agar dipermudah. Nah itu hal yang biasa, bukan berarti kita nyembah sesprinya, tidak. Mimba bitaqarrubil musyrikin Allah bi ibadati ghairi, dengan menyembah selain Allah, tidak. Dia tetap hanya cara kita agar kita sampai lebih cepat. Fa inna dzalika muqasa temani taqarrubul musyrikin bi ibadati ghairihi itu kufur. Jadi kalau kita berhenti kepada alat yang kita jadikan tawassul, itu baru kufur ya. Menyembah orang soleh, menyembah itu bahasanya memitoskan, mengkultuskan, itu yang tidak boleh ya. Kultus itu juga tidak boleh. Sudah kultus itu sudah hampir mendekati dewa ya, bahasa dewa. Sudah hampir pada bertuhankan, mengkultuskan itu sudah bertuhankan.
mensucikan orang, itu tidak boleh. Itu baru. Faedah dari kufur. Wal muslimuna idza tawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw bi ghairihi min al anbiya wal awliya as-salih lam ya'buduhum wa la yukhrijuhum dzalika an tauhidihim lillahi ta'ala. Wal muslimuna alaihi ta'ala Islam idza tawassalu dalam menaikan tawassul sapa muslimuna bin Nabi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi kalau sa'liani Nabi bayani minal anbiya saking pura-pura nabi wal auliya para kekasih wali wassalihin dan pira-pira wong saleh iku lam ya'buduhum, bukan berarti ya'budu mereka menyembah sapa muslimun hum nabi anbiya auliya sholihin wala yukhriju lan ora mengeluarkan sapa muslimun wala yukhriju lan ora mengeluarkan hum ing muslimun apa dzalika mengkono-kono tawassalu bin nabi an tauhidihim saking oleh mengesakannya muslimun lillahi ta'ala barik Allah ta'ala. Ya ini persoalan budak hati ya. Yang dipesankan oleh Habib Syekh, jangan sampai kita mengkultuskan ya. Apa bahasanya? Kultus itu berasal dari kagum. Ojo mudah gawok ya. Gawok itu apa? Kagum no? Ya. Jadi melihat orang itu, kalau ada orang hebat yang kamu lihat itu siapa? Siapa yang membuat orang itu hebat gitu loh. Bukan nggak ada orang hebat itu. Yang hebat itu siapa? Allah yang membuat orang itu hebat gitu loh. Jangan berhenti pada orangnya itu, karena tidak ada orang hebat itu, tidak ada kalau tidak dibuat hebat oleh Allah. Lah kenapa dia kok diberi hebat oleh Allah? Mungkin karena kedekatan dia kepada Allah, sehingga dia dipercaya oleh Allah dan dititipi keistimewaan oleh Allah. Di Madura itu masih ada salah satu keturunannya Syekhona Khalil. Setelah dulu Kelilur ya, sekarang ini namanya siapa kemarin? Habib Abu Bakar Gresik. Jadi kalau ada orang sarofal anam salawat datang dia, nggak jelas dari mana datangnya, tiba-tiba datang aja, masuk rumah duduk rokaan masuk ya. Dia nggak ngomong, diam aja. Kalau dulu Kelilur itu kalau ada orang baca salawat ikut dia. Kalau dulu pas makan lumpia tiba-tiba udah datang di bonceng motor langsung naik masih ikut. Selesai ya pulang. Gak jelas dari mana tinggalnya, di mana, gak ada orang tahu. Nah, itu. Gak ada yang aneh kayak gitu, ada yang biasa. Wali itu kan macam-macam. Tapi jangan sok wali lah gitu kan banyak sekarang yang berpenampilan ala wali itu. Banyak juga gak bisa ditipu, itu urusan hati ya. Kalau lihat orang kayak gitu hati kita itu langsung tunduk gitu. Meskipun gak kata, saya juga baru pertama melihat itu. Iya. Kisah saya tiba-tiba kadang-kadang ya jajab bahasanya orang. Kita pakai baju sarungan kok masuk rumah duduk rokokan
tidak lagi rokokan. Nah itu selesai aja pulang. Masya Allah. Itu makhluknya Allah itu ya. Yang Allah titipi kelebihan. Ya kita tidak boleh berhenti kagum pada orang itu, tapi harus kagum kepada siapa yang memberikan kelebihan. Wa innahu al-munfaridu fin naf'i wa dhar. Wa innahu sa'tamani Allah, huwa ya Allah, iku al-munfaridu dzat yang sendirian. Fin naf'i dalam memberikan manfaat, wa dharri lan memberikan bahaya. Jadi tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk membuat orang lain itu hebat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang kecuali Allah. Wa idza jaza dzalika jaza qaulul qail as'alullah ta'ala bi rasulih aw bi hadzal wali li'annahu sa'ilun lillahi ta'ala la li ghairihi. Wa idza jaza dalam kali-kali boleh apa dalika mengkono tawassul jaza maka boleh apa qaulul qail ucapan li qail orang yang ucap as'alul jaluk sapa ingsun Allah Ta'ala jaluk bi rasulihi ay atawassalu bi rasul as'alullah bi wasilati rasulillah kan gitu ya. As'alu jaluk sapa ingsun Allah Ta'ala bi rasuli kalawan lantaran rasulnya Allah au bihadzal wali atau kalawan lantaran iki wali dan kata saat mereka ini kusailun orang yang meminta hakikatnya dan kata saat mereka itu sailun hakikatnya orang yang meminta lillahi ta'ala la li ghairihi. Jadi boleh as'alullah ta'ala bi rasulih bi hadratis syekh ya. Bi-nya itu dengan lantaran ya. Bi-nya itu dengan bi wasilah bi wasilati hadzal wali. Kalau kuburan hadratis syekh kuburannya orang wali bi hadzal wali as'alullah ta'ala boleh ya. Kenapa? Pada hakikatnya kita meminta lillahi ta'ala la lillahi faslun wallahu ta'ala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.